Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah datang untuk menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Iskandar, peserta Latsar dari Kabupaten Cianjur, bertugas di BKAD Kabupaten Cianjur. Di sini video ini saya buat sebagai pelengkap untuk aktualisasi saya yang berupa buku saku tentang penyebutan SIPD pada tahapan penyusunan APBD. Untuk tahapan awal di halaman awal seperti ini, dan untuk masuk SIPD mungkin teman-teman sebagian yang sudah sering tahu ya, sudah sering menginput seperti biasa dimasukkan username. Mungkin saya skip di sini, saya tahun 2025 karena saya akan melakukan perubahan di APBD 2025. Klik masuk, lalu sini kan untuk tahapan yang saya lakukan sebagai contoh di sini adalah untuk kegiatan belanja di penganggaran. Nah, di sini seharusnya sudah dikunci, tapi dibukakan dulu untuk contoh dalam video ini, dimana dalam kegiatan yang mau kita input, diklik di ujungnya dan dilihat rincian belanjanya. Nanti disesuaikan kegiatan mana yang mau kita tambah atau kita rubah atau kita lakukan pergeseran. Pertama masuk ke rincian belanja, lalu di sini ada pilihan dimana kalau untuk melakukan penambahan ditambah rincian belanja, tinggal diklik di sini ditambah. Namun jika biasanya karena di sini sudah masuknya ke tahapan penganggaran, penyusunan anggaran, biasanya ini sudah ada terinput dari tahapan sebelumnya di RAPBD sebelumnya di RKPD. Di sini kita tinggal menyesuaikan saja. Misalkan melakukan pergeseran, maka harus ada misalkan yang dihapus dulu ya diganti. Misalkan di sini kita hapus barang cetakan, nah, kita klik, nanti ada fitur keamanannya. Di sini kita harus menjumlah dulu, misalkan 320 dibagi 17 berapa, bisa menggunakan kalkulatornya. Lalu diklik centang dan klik yes untuk mengeksekusi untuk penghapusannya. Jika di sini saya klik atau keluarkan karena ini hanya sekadar contoh. Jika sudah dihapus, lalu kita kan biasanya akan melakukan penambahan, yang dimana tinggal diklik tambah seperti biasa dalam penginputan baik di Rinja maupun di penganggaran. Ini sama ya penginputannya, tinggal dipilih. Misalkan di sini untuk contoh saya masukkan belanja barang, jasa dan modal. Rekeningnya saya masukkan misalkan rekening cetak. Sini akan keluar tampilan seperti pada umumnya pada penunjukan SPD terbaru seperti ini. Lalu dipilih misalkan pengumuman belanjanya, dipilih uraian pengumuman belanja. Di sini saya masukkan sebagai barang cetakan. Lalu untuk sumber dananya masuknya ini DAU ya, harusnya karena bukan DAK atau apa khusus dari pusat. Lalu di sini dimasukkan standar harganya, biasanya untuk yang satuan SSH. Lalu dipilih. Dari sini sudah ada standar harga yang disediakan. Nah, cetak lainnya itu untuk figur aktif ukuran A3 seharga 600.000, kita pilih 633.000 ya tepatnya. Lalu dipilih lagi keterangannya, misalkan KUA. Sini KUA pensi perkalian kita masukkan misalkan 1 kali harusnya sih buah ya, tapi di sini kita pilih saja yang sudah ada tanpa menambahkan yang baru. Di sini kita pilih baru, dan di sini misalkan untuk 2 bidang misalkan topik sini seperti itu, yang nanti menyesuaikan dengan data yang setelah disiapkan. Lalu ketik simpan. Di sini contoh saya keluarkan kembali. Teman-teman mungkin pastikan selalu disimpan jika sudah selesai menginputnya. Saya dicek kembali tentunya. Lalu jika hanya melakukan penyesuaian, tetap belanjanya misalkan barang yang sama, tetap barang cetakan, ini pengadaan fotokopi ya, F4 dan kuarto. Namun ada penyusutan misalkan dari anggarannya, kita tinggal ketik ubah rincian belanja. Akan muncul data yang sudah terisi sebelumnya, misalkan hanya
butuh dirubah di jumlah kompensensinya bisa kita rubah, kita sesuaikan. Tadinya 2567 hanya disediakan anggarannya itu untuk 20.000, kita sesuaikan 20.000 kita ketik simpan. Nah, ini contoh, kembali saya keluarkan kembali, tidak saya klik simpan. Jika sudah, maka setelah kita lihat di sini apakah sudah sesuai dengan inputan yang kita rubah, kita bisa klik kembali. Lalu pada yang tadi kegiatan sudah kita rubah, bisa kita lihat atau coba download di RKA rincian belanjanya. Nanti akan terdownload bentuk PDF-nya. Nah, di sini bisa kita cek sudah benar atau belum inputan yang kita isi, karena harusnya dilakukan lagi pengecekan oleh masing-masingnya sebelum nanti meminta validasi lagi ke BKAD sebagai admin operator pusatnya untuk di Kabupaten Cianjur. Nah, di sini kita cek jika sudah sesuai semuanya. Ini yang sebelum di penetapan, ini sudah ditetapkan dan kita harus sesuaikan. Kalau jika sudah, kita keluar dan hubungi. Biasanya tinggal menunggu arahan dari BKAD apakah sudah sesuai atau belum, atau harus ada dirubah kembali. Biasanya akan dihubungi, tapi lebih baik juga bisa kan, kita sudah selesai, silakan hubungi admin di BKAD, di mana kontak atau helpdesk-nya ada di buku saku bila teman-teman tidak mengetahui kontak dari admin di BKAD. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.